Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Kita kembali diberi kekuatan, hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin kita ini. Semoga Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir hayat. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, pembahasan terakhir kita pada pengajian yang telah lalu adalah mengapa kita harus memahami Al-Quran. Mengapa kita harus memahami Al-Quran? Dan saat itu sudah kita bawakan 3 sebab kenapa kita harus memahami Al-Quran. Yang pertama, ini pertanyaan, karena Allah memerintahkan hal tersebut. Yang kedua, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan hal tersebut, alias beliau sallallahu alaihi wasallam membaca sambil apa? Sambil memahami. Yang ketiga, karena memahami Al-Quran adalah merupakan sarana untuk apa? Untuk mengamalkan isi dari Al-Quran. Pada malam hari ini kita memasuki muqaddimah yang ketiga. Sebelum kita memasuki pengkajian akan tafsir Al-Quran, kita akan memasuki 3 muqaddimah. Muqaddimah yang pertama adalah fadilah membaca Al-Quran. Jadi sudah kita bahas. Yang kedua adalah mengapa kita harus memahami Al-Quran. Dan itu sudah kita bahas. Malam hari ini kita akan memasuki muqaddimah yang ketiga, yaitu beberapa kaidah penting dalam ilmu tafsir. Beberapa kaidah penting dalam ilmu tafsir. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, setiap bidang studi ilmu syariat itu memiliki kaidah. Dan kaidah tersebut disimpulkan oleh para ulama Islam dari dalil-dalil syariat. Seandainya ada orang yang tidak peduli dengan kaidah-kaidah tersebut, maka dia bisa terjerumus ke dalam kesalahan yang fatal. Itulah pentingnya kita memahami kaidah. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan atau kita singgung pada pengajian yang pertama kali, ada orang yang memahami atau memiliki pemahaman bahwasanya akhirat itu tidak apa? Tidak kekal. Surga dan neraka itu tidak kekal. Dia berkata bahwasanya saya meyakini keyakinan ini berlandaskan dalil-dalil dari Al-Quran. Dan bahkan saya sudah melakukan studi yang menyeluruh tentang ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran yang berbicara tentang alam akhirat. Kenapa orang ini bisa terjerumus kepada kekeliruan yang sangat fatal ini? Karena dia memahami Al-Quran tanpa kaidah. Dan inilah akibatnya. Maka insya Allah pada malam hari kita akan membahas kaidah yang pertama.
Di antara kaidah-kaidah penting dalam ilmu tafsir adalah sebaik-baik metode tafsir adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Saya ulangi, sebaik-baik metode tafsir adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Lalu dengan As-Sunnah. Kemudian perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para tabi'in. Ini adalah kaidah yang pertama. Saya ulangi, kaidah yang pertama adalah sebaik-baik metode tafsir adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah menafsirkan Al-Quran dengan perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah menafsirkan Al-Quran dengan perkataan siapa? Tabi'in. Tabi'in itu siapa? Tabi'in itu muridnya para sahabat. Perlu kita ketahui bahwasanya tujuan utama ilmu tafsir adalah mengetahui makna Al-Quran, memahami isinya, kemudian menyimpulkan hukum dan hikmah yang dikandung di dalam Al-Quran. Metode terbaik untuk mencapai tujuan-tujuan mulia tadi, yaitu memahami Al-Quran, kemudian mengetahui isinya, menyimpulkan hikmah dan hukum yang ada di dalamnya. Metode terbaik untuk mencapai tujuan tersebut adalah metode yang saya sebutkan tadi, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian perkataan tabi'in. Mengapa kok tafsir Al-Quran dengan Al-Quran? Mengapa kita mengambil ayat dalam Al-Quran, kemudian kita tafsirkan dengan ayat yang lain? Jawabannya, karena tafsir tersebut atau tafsir metode ini adalah merupakan tafsir yang bersumber langsung dari Rabbul Alamin. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dialah yang menurunkan Al-Quran. Jadi tafsirnya itu langsung dari yang menurunkan Al-Quran. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini adalah merupakan metode tafsir yang paling tinggi, dan tingkat keabsahannya adalah paling tinggi. Lantas kenapa kok kita perlu menafsirkan Al-Quran dengan sunnah Nabi SAW atau dengan hadis beliau? Jawabannya, karena tafsir yang demikian itu bersumber dari utusan Allah, bukan dari sembarang orang. Tapi tafsir ini sumbernya dari siapa? Dari utusan Allah yang Allah turunkan Al-Quran kepada beliau. Allah turunkan kepada siapa? Al-Quran kepada Nabi SAW. Kemudian beliau inilah yang menafsirkan isi dari apa yang Allah wahyukan kepada dia. Yang ketiga, kenapa kita menafsirkan Al-Quran dengan perkataan para sahabat Nabi SAW? Jawabannya, karena para sahabat Nabi SAW merupakan generasi yang melihat langsung turunnya apa? Al-Quran. Yang melihat turunnya Al-Quran siapa? Para sahabat Nabi SAW. Mereka langsung melihat turun surat Iqra, turun surat Az-Zalzalah, turun surat ini dan itu. Mereka langsung melihat bagaimana Al-Quran tersebut turun. Dan bukan hanya itu, mereka langsung berguru kepada utusan Allah. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka praktek menafsirkan Al-Quran di bawah pengawasan siapa? Sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya
Tafsir para sahabat itu memiliki keistimewaan. Kenapa? Karena tafsirnya ini diawasi langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau keliru langsung apa? Langsung dibenarkan. Sekarang kalau kita keliru, siapa yang benarkan? Kalau para sahabat Nabi SAW keliru dalam masalah, langsung dikoreksi sama siapa? Sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, kenapa kok kita menafsirkan Al-Quran dengan perkataan para tabi'in? Jawabannya karena para tabi'in adalah merupakan muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka langsung merebut warisan nabawi dari orang yang mengambilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya memiliki keistimewaan yang sedemikian rupa. Sekarang saya akan membahas atau menjabarkan dengan singkat masing-masing dari metode tersebut. Kemudian saya akan sampaikan contohnya. Yang pertama adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita membaca ayat di dalam Al-Quran, kita lihat, kita belum paham artinya. Mungkin karena ayat tersebut ringkas atau ayat tersebut global. Akhirnya apa? Akhirnya kita berusaha di bawah bimbingan para ulama tafsir mencari ayat lain yang bisa menjelaskan ayat tersebut. Barangkali ayat ini di surat Al-Baqarah, kemudian ayat yang menjelaskannya misalnya di surat An-Nisa. Seandainya penafsiran ini bersumber dari Nabi SAW langsung, yakni Nabi berkata tafsir dari surat Al-Baqarah ayat sekian ada di dalam surat An-Nisa ayat sekian. Seandainya ini seperti ini langsung dari lisan Nabi SAW, atau para ulama telah berijma bahwasanya tafsir dari ayat ini adalah ayat anu, atau penafsiran itu bersumber dari salah satu dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada yang menyelisihi sahabat tersebut, maka keabsahan tafsir tersebut bisa dipastikan mutlak benar. Ini kalau ingin tahu tafsir yang mutlak benar, gak mungkin salah, itu adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, dan itu disebutkan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berkata, tafsir ayat A adalah ayat B. Kalau ini terjadi dan itu banyak, maka saat itu kita bisa memastikan bahwasanya tafsir ini adalah merupakan tafsir yang benar dan tidak mungkin apa? Salah. Apa dalilnya adanya metode penafsiran seperti ini? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 1. Di dalam surat Hud ayat 1 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Yang artinya Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Perhatikan kata-kata diturunkan dari Allah, kemudian dijelaskan secara terperinci oleh siapa? Oleh Allah juga. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu dijelaskan juga oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tafsir suatu ayat ada di dalam ayat yang lain. Ini adalah Al-Quran surat apa? Surat Hud ayat 1. Banyak perkataan para ulama yang menjelaskan akan metode ini. Di antaranya adalah perkataan Fakhruddin Ar-Razi. Dia pernah berkata, tafsiru kalamillahi ta'ala bi kalamillahi aqrabu turuqi ila sidqi was-shawab. Penafsiran kalamullah dengan kalamullah
merupakan jalan terdekat untuk mencapai kebenaran. Ibnu Taimiyah menambahkan, inna asahhat turuqi fi dzalika an yufassara al-Qur'an bil Qur'an. Metode yang paling tepat dalam menafsirkan Al-Qur'an adalah dengan menafsirkan ayat Al-Qur'an menggunakan ayat yang lain. Kenapa? Kata beliau, "Fama ujmila fi makanin fa innahu qad fussira fi mawdhi'in akhar." Sebab terkadang di dalam Al-Quran itu ada permasalahan yang disebutkan secara ringkas. Ternyata kalau kita cari-cari, hal yang ringkas itu sudah dijabarkan dengan panjang lebar di ayat yang lain. Kemudian kata beliau, "Fama ujmila fi makanin fa innahu qad fussira fi mawdhi'in akhar wa ma fussira fi makanin faqad fussira fi mawdhi'in akhar." Dan apa yang disebutkan secara global di suatu ayat, maka sudah dirincikan di dalam ayat yang lain. Contoh penafsiran ayat Al-Quran dengan ayat yang lain. Masalah apakah pelaku kesyirikan jika dia bertaubat akan diampuni oleh Allah atau tidak? Orang yang melakukan perbuatan syirik kemudian tobat, diampuni enggak? Diampuni enggak? Diampuni. Terus apa makna firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 48 dan 116? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa lain yang tingkatannya di bawah dosa syirik bagi siapa yang dikehendaki. Di sini jelas ayat zahirnya, ayat ini menyebutkan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa apa? Syirik. Dan akan mengampuni dosa lain yang tingkatannya di bawah syirik. Apa makna ayat ini? Apa tafsirnya? Apa tafsirnya? Katanya tadi orang yang berbuat syirik itu kalau tobat dia akan apa? Akan diampuni. Terus apa makna ayat ini? Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Apa maknanya? Kok ambleng? Apa maknanya? Inilah keuntungan menafsirkan Al-Quran dengan ayat yang lain. Ini satu ayat. Dan kita harus tahu bahwasanya ada ayat lain di dalam Al-Quran yang menafsirkan ayat An-Nisa tadi. Jadi surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Ayat An-Nisa ini ditafsirkan dengan ayat yang lain yang ada di dalam Az-Zumar ayat 53. Di dalam surat Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah wahai para hambaku yang sudah melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Apa? Semua dosa. Allah membedakan enggak di sini? Dosa syirik sama yang lain? Tidak. Tadi di ayat yang pertama Allah membedakan. Kalau dosa syirik tidak diampuni, kalau dosa di bawah syirik akan apa? Diampuni. Tapi di dalam Az-Zumar Allah berkata, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Allah akan mengampuni semua dosa. Enggak ada pengecualian di sini. Berarti kan syirik masuk di sini. Wah, berarti kalau kayak gitu Al-Quran kontradiksi dong.
komentarnya orang-orang yang tidak hati-hati dalam berkata. Jawabannya, ayat ini yaitu Az-Zumar ayat 53 sedang berbicara tentang orang yang bertaubat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa kalau pelakunya apa? Kalau pelakunya bertaubat. Dan ini disebutkan oleh para ahli tafsir. Di antaranya adalah Imam At-Tabari, kemudian Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir dan As-Sa'di. Mereka mengatakan maksud dari surat Az-Zumar adalah mereka yang bertaubat. Jadi orang yang bertaubat dari perbuatan dosa, entah itu dosanya adalah dosa syirik ataupun kekufuran sekalipun, maka dosanya akan diampuni. Buktinya apa? Mayoritas atau semua sahabat dulu berbuat apa? Syirik enggak? Berbuat syirik. Dulunya kan mereka kan musyrikin. Mereka baru masuk Islam setelah datangnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tobat mereka diterima? Diterima enggak? Diterima sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan perbuatan dosa syirik tetap mendapatkan apa? Mendapatkan peluang untuk diampuni kalau dia sempat apa? Taubat sebelum apa? Sebelum meninggal. Adapun dosa-dosa lain selain dosa syirik yang peringkatnya di bawah syirik, maka seandainya pelakunya ini sebelum meninggal belum sempat bertobat, maka tetap mendapatkan peluang untuk diampuni oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, enak dong kalau kayak gini. Kerjakan saja semua perbuatan dosa asal bukan apa? Asal bukan syirik. Masih ada peluang untuk apa? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang ngomong kayak gitu, jawabannya gimana? Hah? Jawabannya gimana? Kok diam semuanya? Ini antum para hadirin akan ditanya oleh masyarakat. Kalau misalnya dosa yang lain itu meskipun belum taubat pelakunya, tetap akan mendapatkan peluang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kayak gitu, bebas saja kita melakukan perbuatan dosa. Asal tidak dosa apa? Asal tidak dosa syirik. Gimana jawabannya? Hah? Ayo, saya ajak jamaah sekalian untuk berpikir. Hah? Supaya tidak apa? Supaya tidak ngantuk. Nah, kalau cuma mendengarkan saja, menjadi pendengar setia, itu lama-lama ngantuk. Tapi kalau kita ajak untuk berpikir, mau ngantuk nggak bisa. Karena apa? Karena harus berpikir. Kenapa coba? Bagaimana cara menjawabnya? Jawabannya, tadi kita katakan orang tersebut memiliki peluang untuk apa? Diampuni. Kita bukan mengatakan bahwasanya orang tersebut pasti apa? Diampuni. Tapi apa? Memiliki peluang untuk diampuni. Maknanya apa? Maknanya dia juga memiliki peluang untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang seperti ini disebutkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah nasibnya tahtal masyiah. Nasibnya itu adalah tergantung kehendak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para pelaku dosa besar, zina, minuman keras, berjudi, bid'ah dan lain sebagainya. Kalau orang-orang ini sebelum meninggal dia belum sempat bertaubat, maka nasibnya tergantung apa? Tergantung kehendak dari Allah. Kalau Allah berkehendak untuk mengampuni, ya akan diampuni. Kebalikannya, kalau Allah berkehendak untuk menyiksa, maka dia akan apa? Akan disiksa. Nah,
siapa yang menjamin kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Siapa tahu kita bukan termasuk yang Allah kehendaki untuk diampuni. Siapa tahu kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah untuk disiksa. Jadi jangan kita itu berjudi atau main main untung-untungan. Ini bukan masalah yang ringan. Ini masalahnya adalah nasib antara surga dengan apa? Dengan neraka. Wah, paling juga disiksa nanti cuma sehari saja di neraka. Kalau ada yang ngomong kayak gitu gimana? Jawabannya ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun." Sesungguhnya satu hari di sisi Allah bagaikan berapa? 1000 tahun. Nah, mau ngomong lagi cuma satu hari. Satu hari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika saya membawakan keterangan di atas, bukan berarti kita ini sedang meremehkan dosa syirik kita. Bukan sedang meremehkan dosa syirik. Karena apa? Karena dosa syirik adalah merupakan dosa yang paling besar. Cuma kita jelaskan keterangan di atas, tujuannya adalah untuk meluruskan pemahaman sebagian orang yang mengira bahwasanya seorang yang sudah terjerumus kepada perbuatan syirik sudah pintu taubat sudah apa? Tertutup rapat. Sehingga ada orang yang pengen taubat, sadar dan pengen taubat, dia putus asa. Wah, saya udah terlanjur berbuat syirik, gak mungkin saya diampuni. Akhirnya dia terus melakukan perbuatan syirik dan tidak mau bertaubat. Inilah virus yang ditimbulkan dari kekeliruan dalam memahami ayat Al-Quran. Sudah, sekarang kita ingin mengetahui buku tafsir apa yang khusus meniti metode menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi para ulama ini mereka tidak meninggalkan kesempatan. Setiap ada peluang untuk berkarya, mereka berkarya. Ada satu kitab yang metode kitab ini, kitab tafsir, dari awal sampai akhir metodenya adalah Al-Quran ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Buku tersebut berjudul Adwa'ul Bayan. Apa? Adwa'ul Bayan. Pakai dot. Adwa'ul Bayan fi idahil Qur'ani bil Qur'an. Arti Indonesianya Adwa'ul Bayan itu adalah cahaya penjelasan atau cahaya penjabaran. Fi idahil Qur'ani bil Qur'an, dalam menjelaskan Al-Quran dengan Al-Quran. Ini dikarang oleh seorang ulama tafsir kontemporer yang bernama Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Orang ini dari negara Shanggit. Shanggit itu di mana? Benua apa? Benua apa? India itu bukan benua, India itu negara. Benua apa? Ini sudah belajar geografi sampai SMA, aku nggak tahu di mana negara Shanggit. Hah? Benua mana? Bukan Eropa. Benua apa? Afrika, guys. Benua apa? Benua Afrika. Jangan dipikir orang hitam itu nggak bisa nulis ya. Ini adalah ulama besar. Adapun di antara ulama terdahulu, ini adalah ulama kontemporer. Adapun ulama terdahulu yang tulisan-tulisannya dipenuhi dengan metode ini adalah Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, dan juga Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan juga Ibnu Katsir. Kemudian yang kedua, tafsir Al-Quran dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa? 5 menit.
tafsir Al-Quran dengan hadis Nabi. Maksudnya adalah kita ambil ayat Al-Quran, kemudian dijelaskan dan ditafsirkan dengan apa? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Metode ini bisa jadi Nabi sendiri yang langsung dari lisannya berkata, tafsir ayat ini adalah sabdaku demikian. Ini bisa jadi seperti ini. Nabi langsung menjelaskan di hadapan para sahabatnya, ayat ini maknanya adalah misalnya, alladzina la yalbisuna imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn. Dan orang-orang yang tidak mengotori keimanannya dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan ketenangan. Nah, para sahabat bingung, wahai Rasul, siapa di antara kita yang tidak melakukan kezaliman? Mereka pada kebingungan dan pada takut. Siapa di antara kita yang tidak selamat dari perbuatan zalim? Kita sering melakukan perbuatan zalim kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, dan juga kepada Allah. Langsung saat itu ditafsirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah perbuatan apa? Syirik. Berdalilkan dengan firman Allah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah merupakan bentuk kezaliman yang paling besar. Adapun penafsiran Al-Quran dengan hadis itu bisa juga para ulama pakar tafsir. Kalau tadilah Nabi SAW langsung yang menafsirkan ayat dengan sabda beliau. Ada juga bentuk penafsiran Al-Quran dengan hadis Nabi yang disimpulkan oleh para ulama pakar. Para ulama tafsir mengatakan tafsirnya ayat ini adalah hadis A, tafsirnya ayat B adalah hadis C. Dan dua-duanya sama-sama bagus, hanya saja yang kedua tidak sembarangan orang bisa melakukan metode tersebut, butuh syarat-syarat khusus. Apa dalil yang menunjukkan adanya metode penafsiran ini? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 44. Di dalam surat An-Nahl ayat 44 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim." Yang artinya, dan kami turun